Kalau masyarakatnya nggak sepaham juga dengan Bawaslu ya juga percuma juga. Iya. Karena sekuat apapun kami mengawasi, kalau masyarakatnya tidak sepaham, maka akan jadi sia-sia juga. Forum-forum seperti ini tuh sangat penting dan sangat baik untuk sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih gitu ya. Karena masyarakat itu sebetulnya butuh informasi gitu ya. Yeay! Cak, apa kabar Cak? Alhamdulillah. Iya, kali ini kita ketemu lagi di Lampung Memilih. Edisi berapa kayaknya banyak banget ya, hampir setahun kita ada Lampung Pos. Lampung Memilih ya Cak ya. Ica sehat Ica? Alhamdulillah. Santai aja Cak, jangan kaku-kaku banget. Dan kali ini ya. bintang tamunya spesial banget Ya, karena kita kedatangan komisaris dari Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Bapak Tamri. Kepada Bapak Tamri, Bang, sehat Bang? sehat Bang? Alhamdulillah, Cak. Komisioner Bawaslu Lampung. Bukan. Dia biasa main di perusahaan Bang. Oh Iya. Tipe ya? Bener, nggak apa-apa sama Bang Tamri ya Bang. Nah, selain Bang Tamri kita juga ada kedatangan tamu spesial dari akademisi di Ilmu Komunikasi Unila, Bang Ferry Firdaus Bang. Yo, selamat sore. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mungkin MC-nya terpesona dengan Bang Tamri. Iya. Karena ketemu sama Bang Tamri kayaknya. Iya, mungkin karena tahun politik Bang. Jadi Bawaslu ini agak bersinar sekarang nih Bang. Iya. Benar. Lagi jadi media darling. Betul. Sorotan banget nih sama publik. Iya, nah Cak, hari ini kita ngebahas apa nih? Boleh tahu nggak sih kita mau ngebahas apa nih? Kita lagi mau ngebahas tema pilkada yang bakal berlangsung pada bulan Oktober mendatang tanggal 27 Bang. Iya benar. Karena saat ini lagi masanya kampanye ya, jadi tim-tim kampanye, pasangan calon itu udah hiruk pikuk ya mendatangi masyarakat untuk melakukan kegiatan kampanye. Nah di masa kampanye ini kita pengen ngobrol nih sama stakeholder yang penting-penting banget nih yang ada di studio kita hari ini. Ya Cak ya? Iya bener banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol, Iya. bakal diskusi bareng sama Bang Tamri dan Bang Ferry. Siap, oke. Bang Tamri? Siap, Bro. Ya, gimana sih Bang, ini udah hampir seminggu ya kita kampanye Bang. Dari monitoring Bawaslu gimana nih Bang? Ya, sejauh ini dari tanggal mulainya penetapan sampai masuknya masa kampanye, kan hari ini sudah hampir seminggu gitu ya. Memang kita selalu Bawaslu Provinsi Lampung, kemudian sampai di Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, sampai ke tingkat desa PKD kita instruksikan untuk melakukan seluruh pengawasan yang ada dilakukan oleh pasangan calon gitu ya. Karena ini kan pasangan calonnya ada di setiap kabupaten dan provinsi. Nah, Bawaslu Provinsi itu khusus mengawasi yang calon gubernur. Nah, dibantu juga karena ada beberapa kan, misalnya calon gubernur itu ada di Lampung Barat kampanyenya, kemudian di Lampung Selatan gitu ya. Kalau misalnya Bawaslu Provinsi tidak bisa menjangkau semuanya, maka kita juga minta bantu dengan Bawaslu Kabupaten sampai di tingkat kecamatan gitu. Jadi sejauh ini memang kita masih menilai ini masih on the track ya. Masih on the track, kemudian belum ada pelanggaran yang dilakukan. Hari ini tapi ada beberapa pelanggaran yang kita temukan tapi tidak berkaitan secara langsung dengan pasangan calon gitu ya. Misalnya hari ini ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu kepala desa, kemudian ada juga Polri juga, TNI di Lampung Tengah. Nah, hari ini masih dalam proses dan sepertinya besok itu akan diregistrasi oleh teman-teman Lampung Tengah untuk diproses secara pidana pemilu di Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu tergabung dengan 3 lembaga, ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, yang tugasnya itu menangani tindak pidana pemilu. Nah, di Lampung Tengah itu baru itu kita temukan. Tapi pelanggaran yang terjadi sebelum tahapan kampanye itu ada dan masih kita tangani hari ini. Seperti di Metro misalnya, di Metro itu ada dugaan tindak pidana juga dan ada administrasi juga, dan
agak lumayan berat nih di Metro hari ini. Hari ini sudah mulai pengkajian, kita itu diberikan waktu 3 hari plus 2 hari untuk melakukan kajian baik di administrasi maupun tidak pidana pemilu. Nah, di Metro itu hari pertama nih sampai 5 hari ke depan itu akan memutuskan apakah salah satu calon ini, karena ada salah satu calon yang diindikasikan itu menggunakan program, menggunakan kewenangan, kemudian menggunakan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, itu dilakukan oleh salah satu petahana, gitu ya, yang di dalam undang-undang itu disebutkan kalau dia dilakukan oleh petahana maka sanksinya bisa pembatalan calon di luar sanksi pidana. Nah, itu teman-teman Metro masih menangani itu, tetapi dia belum penetapan calon. Nah, ada beberapa yang hari ini kita sinyalir gitu ya, ada mungkin potensi pelanggaran, tetapi sampai pada pengkajian kita ternyata tidak dilanggar. Tapi semua gerak-gerik calon ini kita data semua, kita amati satu persatu sampai apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, kemudian mulai dari dia datang di lokasi kampanye sampai dia pulang itu diawasi oleh Bawaslu, sehingga kita bisa memastikan setiap kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon itu tidak melanggar peraturan. Begitu loh. Oh, siap. Itu sanksi terberatnya bisa dibatalin ya Bang ya? Bagi pelaku kan tadi juga menyinggung netralitas ya Bang ya? Ya. Nah itu sanksi terberatnya apa itu Bang? Jadi kita itu ada 4 model pelanggaran, 4 macam pelanggaran. Pertama sanksi pelanggaran administrasi. Administrasi itu paling berat itu pembatalan calon, kemudian bisa pembatalan calon ya, bisa juga pembatalan calon terpilih kalau dia TSM, administrasi TSM ya. Kemudian pidana itu ya kurungan penjara, itu paling berat gitu ya. Kemudian etik itu ya pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, itu sanksi terberatnya adalah pemecatan bagi penyelenggara. Kemudian ada satu lagi pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang dilarang gitu ya. PNS, ASN, TNI Polri, kepala desa, jabat negara dan semuanya yang dilarang di dalam undang-undang itu tidak boleh terlibat di dalam kampanye. Nah, sanksinya bisa pidana, bisa juga administrasi. Jadi ada beberapa yang kita kalau di administrasi kan kita sampaikan, kita rekomendasikan kepada yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Misalnya kalau dia ASN itu sanksinya kemarin ASN yang memberikan sanksi, tapi karena ASN sudah dibubarkan, maka itu dilimpahkan kepada BKN dan Kemenpan RB. Nah, itu kita sampaikan rekomendasi itu kepada BKN, kemudian BKN nanti yang akan memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas ASN. Begitupun kepala desa, begitu juga TNI Polri. Jadi kita sampaikan kepada yang punya kewenangan untuk itu. Nah, fungsi Bawaslu dalam administrasi itu hanya melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada yang punya kewenangan. Gitu. Kalau pidana ya itu tadi Sentra Gakumdu bersama Bawaslu dan Sentra Gakumdu itu menangani tindak pidana pemilu yang ancaman penjaranya itu sudah diatur di dalam undang-undang macam-macam. Kalau di ASN berapa, itu kalau desa berapa dan sebagainya. Iya. Tuh, cuy, dengerin tuh kata Bang Tamri, ngeri ya Cah ya? Ngeri banget. Bisa dipidana. Hati-hati. Benar. Boleh sembarangan menggunakan wewenang dan kekuasaan ya Bang ya. Benar. Harus taat aturan. Karena kita kan mau menjadi perwakilan masyarakat. Benar. Iya. Pesta demokrasi ya. Nah, untuk Bang Ferry nih, menurut Abang strategi paslon tuh udah bener apa belum sih, dan bagaimana sih cara komunikasi dan self branding biar masyarakat tuh tertarik untuk milih? Kalau paslon itu kan pengennya kan bagaimana dia dapat meraup suara sebanyak-banyaknya dengan biaya seminim-minimnya. Iya, benar. Ya kan? Benar. Tapi yang perlu kita lihat di sini tuh di Lampung itu kan agak unik. Ini kemungkinan besar karena oligarkinya nggak secara terang-terangan mendukung salah satu calon, kemungkinan politik uang agak sedikit mereda.
Tetapi bukan berarti itu akan hilang. Saya yakin pasti akan ada itu di beberapa daerah. Tetapi karakteristik pemilih di Lampung itu paling tidak saya petakan itu ada 4. Pertama, pemilih rasional. Pemilih rasional itu nggak cukup dia bisa diyakinkan dengan sekedar baliho-baliho yang dipasang di seluruh sudut-sudut daerah. Dia nggak akan terpuaskan dari situ. Dia akan melihat program, gagasan, rekam jejak dari si calon-calon ini. Kalau menurutnya programnya nggak masuk akal, nggak rasional, ya mungkin saja dia tidak akan tertarik untuk memilih, atau bahkan dia akan golput gitu kan. Gitu. Itulah pemilih rasional. Yang kedua adalah pemilih tradisional. Pemilih tradisional ini dia memilih tergerakkan oleh dari aspek-aspek primordial. Misalkan kesamaan suku, patronase gitu ya, karena agama gitu ya, atau karena keluarga gitu. Nah ini terutama kalau di Jawa ya, kalau saya beri contoh ya, itu luar biasa opinion atau istilahnya call ya, key opinion leader. Biasanya kiai-kiai pesantren itu kalau bisa deketin satu kiainya, itu bisa ribuan santrinya milih semua itu, ngikut kiai itu. Iya benar itu. Sama seperti di Lampung juga ada di beberapa daerah itu yang namanya opinion leader, key opinion leader. Dialah pemimpin opini di mewakili masyarakat setempat situ. Nah, ini tradisional, dia tergantung pada pendekatan secara personal dari masing-masing key opinion leader ini. Yang ketiga adalah karakteristik pemilih yang apatis. Pemilih apatis ini dia udah nggak peduli lagi dengan pemilihan kepala daerah. Bisa beragam faktor yang menyebabkan dia tidak peduli lagi dengan pemilihan kepala daerah. Mau siapapun jadi gubernur, mau siapapun jadi wali kota, bupati, dia terserah. Karena dia mungkin ada kekecewaan di masa lalu di mana pemimpin-pemimpin yang pernah dia pilih atau dia punya pengalaman di dalam fenomena politik yang mengecewakan, kekecewaan masa lalu, bagi dia siapapun pemimpinnya nggak ada gunanya untuk memilih. Nasib dia sama-sama aja gitu. Dan yang keempat adalah pemilih yang pragmatis. Dia kalau ada duit dia mau memilih, kalau nggak ada keuntungan nggak akan milih. Nah, 4 karakteristik ini pemilih ini. Gitu nggak? Ica masuk yang mana, Cak? Aduh. Mending dapat duitnya. Iya, senang banget dipakai di sini, Bang. Jangan di sini dong. Nah, jadi dengan 4 karakteristik pemilih seperti ini, maka cara untuk mendekatinya pun pasti berbeda. Kalau pemilih tradisional bisa jadi pendekatan-pendekatan secara kultural, secara emosional, intinya menggugah emosi lah dari pemilih gitu ya. Bisa jadi dia diangkat sebagai penyembang adat atau diakui sebagai keluarga besar adat tertentu, keluarga tertentu, atau pendekatan secara dia mau nge-branding dirinya adalah dekat dengan rakyat. Nanti semua perilaku komunikasinya, strategi komunikasinya disesuaikan dengan branding yang mau dia bangun gitu. Misalnya tadi kaitannya dengan komunikasinya. Gimana sih strategi komunikasinya? Apakah sekarang sudah baik? Saya katakan belum. Karena mungkin memang baru di awal. Dan melihat realitas masyarakat pada pemilu-pemilu sebelumnya yang saya nggak bisa bilang pragmatis, tetapi dalam 2 periode pemilihan kepala daerah gubernur Lampung itu selalu ada kaitan dengan oligarki. Kita tidak menutup mata dengan itu gitu. Sehingga pragmatismenya makin meningkat tuh di masyarakat gitu. Nah, kalau memang kita benar-benar mau membangun Lampung, mau mencerdaskan Lampung, kita itu, saya berharap benar calon kepala daerah ini bukan sekedar menonjolkan citra personal, tetapi isu, ide, gagasan yang mau dia tawarkan untuk membangun Lampung itu apa. PR Lampung itu sangat banyak, apalagi bagi generasi muda, kalian patut khawatir gitu. Ketersediaan lapangan pekerjaan, persaingan yang makin terbuka dengan negara lain. Kita belum lagi disrupsi teknologi dengan AI gitu ya. Nah itu semua, itu sebetulnya masalah-masalah yang akan kita hadapi segera mungkin, bahkan sudah sejak saat ini gitu ya. Kalau kemarin ribut masalah infrastruktur, kita itu masalah mendasar saja, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, itu tuh masih sangat rendah. Kalian baca, indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung tahun 2023 itu terendah di Sumatera. Rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung dari 9,3 juta penduduk itu hanya sampai kelas 8. Artinya 9,3 juta penduduk kalau dirata-ratain itu kelas 8 itu apa? Kelas 3 SMP. Kelas 2 SMP. SMP saja tidak lulus. Lalu kita mau berbicara tentang kita akan menggapai Indonesia emas 2045. Nggak realistis ya, Pak. Rasional, bagi pemilih rasional, iya. Bagi pemilih rasional, kita harus memelihara optimis, tapi juga harus rasional melihat data-data itu gitu. Bahkan sekarang Kompas baru menurunkan bahwa Indonesia itu akan terjebak dalam middle income trap, pendapatan kelas menengah.
pendapatannya naik tapi yang menikmati itu hanya konsentrasi oleh keluarga-keluarga yang kaya saja, nggak dinikmatin, nggak merata. Pertumbuhan terus ada tetapi tidak dinikmati secara merata, pemerataannya nggak ada. Nah, bagi saya kalau memang mau mencerdaskan, adu gagasan. Harus siap ide, pikiran, gagasan, program itu dihadirkan dan diperdebatkan di depan publik gitu loh. Mana yang paling masuk akal untuk bisa membangun Lampung? Kita tahu APBD Lampung yang nggak terlalu besar, mungkin 7-8 triliun ya Bang ya, nggak begitu besar. Tetapi bagaimana mengoptimalkan yang ada ini untuk bisa mendongkrak, menjadi akselerator peningkatan status sosial ekonomi masyarakat gitu. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan baik, saya tahu realitas masyarakat hari ini banyak yang mungkin dalam beberapa pilkada belakangan itu adalah yang pragmatis begitu ya. Nanti saya kata teman-teman saya yang tergabung dalam tim sukses, alah jangan ngomongin teori Ver, kasih duit aja beberapa ratus ribu satu keluarga, kelar itu. Saya tahu di lapangan itu seperti apa gitu ya. Teman-teman saya juga ada beberapa yang jadi konsultan untuk pemenangan gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, pelanggaran-pelanggaran yang akan mungkin kebanyakan terjadi itu pengerahan aparatur dan politik uang. Itu yang akan terjadi. Maka saya berharap meskipun kalau memang kita itu mau secara serius gitu, pilkada ini bukan sekedar seremonial pergantian pemimpin, tapi seremonial ini bisa dijadikan sebuah batu lompatan untuk bahwa kita memilih itu untuk membentuk masa depan yang menjadi lebih baik. Bukan sekedar pemilih itu dijadikan komoditas yang habis dipakai, habis itu dibuang. Nggak dihargain lagi. Karena dianggapnya pemilih sudah dibeli gitu. Jadi nggak diperlukan lagi kebijakan mau yang diambil terserah mau ngapain gitu. Saya berharap ada gagasan-gagasan yang bisa diperdebatkan di forum-forum diskusi publik seperti ini. Jadi kita bisa menilai itu pemilih. Jangan-jangan cuma menjual personalitas aja, tampang saja. Giliran diadu, diundang ke kampus untuk memperdebatkan ide gagasannya, programnya nggak berani datang gitu. Itu yang saya harapkan dari. Tapi kalau komunikasi yang mau dibangun lebih efektif, ya datanglah ke kampus. Kita perdebatkan ide-ide, gagasan-gagasan, program-program untuk memecahkan masalah-masalah PR-PR di Lampung ini di kampus. Nah, iya bener ya Cah ya. Tuh, calon-calon, ya kan? Calon gubernur, wakil, bupati, wali kota datang ke kampus. Boleh kan Bang diskusi di kampus ya Bang? Kalau dari Bawaslu ngelanggar nggak sih Bang kampanye diskusi ya bahasanya, bukan kampanye di kampus ya Bang? Boleh sekarang. Kampanye itu boleh di kampus. Kampanye boleh sekarang. Ada aturan baru. Di tempat pendidikan tuh boleh, tapi hanya diberlakukan di perguruan tinggi. Jadi SMP, SMA itu nggak boleh. Tetapi ada aturannya juga di kampus. Dia harus dilaksanakan di hari libur. Dari libur ya, kalau di hari kerja nggak boleh. Kemudian dia harus dapat izin dari rektor atau ketua atau kepala gitu ya, yang mengepalai di kampus itu. Kemudian tidak boleh bawa atribut. Tidak boleh pakai atribut. Bendera, kemudian kaos-kaos itu nggak boleh. Nah, itu aturan kalau di kampus boleh saja, sekarang tuh boleh. Tuh, boleh Cak. Nanti kita datang lah ya kalau ada calon-calon bahkan kampusnya Bang bikin event atau iya bener. Aku juga mahasiswa tuh Cak. Ada pertanyaan khusus nih. Ngomong-ngomong soal diskusi sama mahasiswa, ada nggak sih Bang alasan-alasan tertentu atau peraturan tertentu untuk para calon harus yang sarjana hukum kah, sarjana ilmu pemerintahan kah gitu, atau memang mau jurusan apapun boleh? Kalau aturan di undang-undang, pertanyaan dari Gen Z nih ya Bang, mewakili Gen Z karena kebetulan Indonesia Gen Z, kenapa sih para calon-calon pemimpin itu nggak yang rasional sesuai dengan gelarnya gitu kan, sarjana hukum atau sarjana ilmu pemerintahan, kan ada tuh calon yang dokter, calon yang mungkin S1-nya manajemen gitu. Kenapa sih Pak nggak ada peraturan khusus terkait hal itu? Ya nggak ada memang, karena aturannya di dalam undang-undang itu SMA minimal. Jadi presiden aja SMA ya Bang? Harus S1. Kamu masuk PNS S1 ya harus ya? Nah itu dia. Jadi kalau dia ada sarjana hukum itu lebih bagus. Sarjana pendidikan juga boleh, dokter juga boleh juga. Gitu. Jadi ya kan tergantung. Kalau dia sarjana pertanian, saya pertanian. Jadi untuk memajukan pertanian misalnya begitu. Dokter juga begitu. Jadi tapi memang kalau dia dalam undang-undang dia hanya SMA. Presiden, gubernur, bupati, anggota dewan juga semua SMA semua. Gitu. Tapi kalau Bawaslu harus S1. Nah itu dia. Soalnya kan kebanyakan sekarang lapangan pekerjaan buka
lulusan SMA gitu. Karena kepemimpinan itu tidak jadi patokan gitu ya. Kalau saat kemudian dia sarjana apa, dia pintar memimpin ya enggak juga gitu. Kan enggak ada sekolahnya juga, terbentuk dengan sendirinya. Itu kan bakat juga ya. Jadi belum tentu juga misalnya doktor itu pintar dalam kepemimpinan, itu enggak juga. Tapi belum tentu juga orang yang tamat SMA nggak bisa memimpin gitu. Dokter tuh bisa pesen kok, itu kayak yang kemarin viral-viral itu. Yang kayak viral-viral itu saya nggak sebut nama loh. Ya. Aku nggak ikutan ya kalau di sini bang. Tinggal apply pilih butuh. Ya. Nah, ya benar. Nah, Bang, ini kan artinya banyak pemilih-pemilih di Lampung itu yang generasi milenial ya, kayak Ica dan kawan-kawan lainnya. Nah, mungkin peranan Bawaslu nih, Bang, untuk edukasi ke kalangan pemilih muda atau pemilih pemula ini gimana, Bang, peran dari Bawaslu untuk peningkatan pengawasan ya, Bang, partisipasi ya. Jadi banyak cara yang kita lakukan ya. Pertama memang kan Gen Z ini kan lebih suka ke sosmed gitu ya. IG dan sebagainya. Kita ada IG Bawaslu yang media kita untuk sosialisasi ya, kegiatan Bawaslu, kemudian informasi-informasi dan sebagainya kita sampaikan lewat sosial media, baik Facebook, IG dan sebagainya. Kemudian secara langsung kita sering melibatkan mahasiswa SMA, kita libatkan juga. Kita ada program Ghost to Campus gitu ya. Kita keliling di kampus, kita sosialisasi. Bahkan kita juga ada program kerjasama dengan organisasi kampus misalnya. Kemarin kita baru kerjasama dengan BEM Hukum Unila misalnya gitu ya. Jadi pesertanya itu anak-anak hukum Unila. Kita sampaikan materi-materi minimal gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa itu paham terhadap apa pentingnya pilkada, apa pentingnya memilih dan tidak antipati gitu ya terhadap pemilu. Karena kan biasanya kalau mahasiswa itu, benar nggak Cak ya? Kalau mahasiswa itu dia nggak peduli gitu ya dengan pemilu. Ya apa mau pilkada mau siapa aja pemimpinnya ya sama-sama aja, nggak ngaruh. Tetap aja dia nongki-nongki kan gitu. Jadi Belum kerasa. Padahal secara tidak sadar kita itu nggak boleh antipati dengan politik karena semua kebijakan kemudian semua yang kita alami dan kita lakukan di sehari-hari itu hasil dari proses politik itu hasil dari proses politik. Jadi mahasiswa juga harus sadar itu. Jadi ya seperti tadi kalau misalnya mahasiswa nggak sadar itu, kemudian orang yang tidak sekolah yang punya keinginan untuk berpolitik kan jadi nggak bagus. Harusnya orang-orang pinter yang berpolitik itu gitu. Dia punya pengetahuan, pola pikir yang bagus dan sebagainya. Nah itu pentingnya. Nah kita juga selain talk show, diskusi, sosialisasi dengan mahasiswa, dengan anak-anak SMA gitu ya, kita juga sebenarnya ada semacam kader gitu. Namanya itu SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Jadi kita melibatkan mahasiswa, pemuda ya, itu untuk kita kader, untuk kita didik, untuk menjadi duta-dutanya Bawaslu di lingkungannya gitu ya. Minimal mereka setelah kita kasih pemahaman dan kita sekolahnya 1 minggu. Kalau dulu kan kita seleksi dari kabupaten, satu kabupaten itu 100 orang. Kemudian kita seleksi lagi menjadi 100 orang di provinsi. Kemudian seleksi kita kirim sampai ke tingkat pusat, tingkat RI. Itu. Jadi orang-orang yang sudah kita didik ini harapannya itu bisa menularkan itu kepada temannya, keluarganya gitu ya, apa yang dia ketahui terhadap apa yang terjadi di pemilu dan pilkada gitu ya. Nah, itu karena kita meyakini bahwa kan pemilih di Lampung ini itu lebih besar generasi milenial dan Gen Z gitu. Hampir 70%, 60% sekian gitu ya. Sehingga kalau melihat dari komposisi pemilih itu, maka yang menentukan sebenarnya, yang menentukan siapa yang akan memimpin di Lampung, di negeri ini, itu adalah generasi muda, anak-anak Arya. Dan mereka juga, Ica ini kan jadi penerus gitu ya, penerus bangsa gitu ya. Dan ya kalau generasi mudanya nggak dipersiapkan sampai dari hari ini, ya kita akan tahu ke depannya seperti apa. Makanya hari ini sudah harus disiapkan generasi mudanya.
Dan seperti Ica dan teman-teman ini harus harus tahu, Aware lah ya, harus melek politik, harus peduli, kemudian dan kalau bisa harus berpolitik nanti gitu ya, jangan sekarang. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, aku pribadi ketika udah tahu atau sedikit melek lah tentang politik, menyenangkan gitu loh Pak. Masa? Iya, menyenangkan aja ngelihatnya tuh jadi hal yang candu untuk dicari tahu terus untuk di Bagus itu. Ada yang sudah tahu malah nggak mau lagi. menarik. Iya. Tapi memang menantang. Politik itu Menantang. bagi yang suka ya. Iya. Politik itu kan dinamis gitu ya. Dan kalau orang sudah coba gitu, politik itu benar kata Ica, candu. Benar. Jadi makanya kalau kata kawan saya itu politik itu nggak bisa berhenti sampai mati. Dia nggak bisa keluar dari pusat karena sudah jadi candu itu. Orang kalau sudah berpolitik itu, kalau dia diam nggak berpolitik lagi itu malah jadi sakit-sakitan. Gitu, Ca. Ica juga mulai tertarik nih Bang untuk terjun di dunia politik ya. Tapi belum ya? Enggak, Ica belum pengen nyalon tuh. Galonnya nyalon ke salon. Jadi berpolitik itu bener. nggak harus masuk partai politik. Iya. Kalian menyuarakan darurat demokrasi kemarin itu adalah bentuk partisipasi publik, bentuk partisipasi politik dari generasi Z. Jadi partisipasi anak muda, generasi Z, mahasiswa, pemuda itu sudah bertransformasi dari era generasi mahasiswa sebelumnya gitu ya. Kalau dulu mungkin turun ke jalan, mereka menghadapi represi, ancamannya nyawa. Kalau sekarang justru harus memadukan keduanya, tetapi sekarang nampaknya ada transformasi yang untuk menyampaikan pendapat itu melalui aktivitas media sosial gitu ya. Tapi itu harus berbahaya kalau hanya sekedar bergerak berdasarkan viralitas gitu loh. Tapi harus paham substansinya apa dan metode gerakan itu nggak cuma satu, nggak cuma hanya media sosial. Nanti fenomena aktivisme itu berubah jadi selektivism. Itu saya tulis kemarin di Lampung Post tuh tanggal 18 September tuh. Jadi selektivism itu dianggap kita itu setelah ngeposting sesuatu udah masalah selesai. Kita sudah berpartisipasi gitu loh. Padahal itu sangat dangkal kalau hanya seperti itu gitu. Tapi harus lebih dalam. Mahasiswa itu harus kritis. Udah tanggung jawab moral intelektual mahasiswa itu harus punya tanggung jawab yang lebih dibandingkan mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda yang mungkin tidak seberuntung mengenyam pendidikan gitu loh. Harus lebih jauh lebih dalam, misalkan mengadvokasi melalui legislasi, mengadvokasi melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, menguji peraturan undang-undang yang memang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, mengadvokasi masyarakat yang memang tertindas, terabaikan gitu, ketidakadilan, itu yang harus diperdalam. Jadi partisipasi politik kalian tidak harus masuk ke partai politik. Kalau mau masuk pilihan kalian mau masuk partai politik, it's okay, nggak ada masalah. Tetapi kalau jangan dianggap bahwa ketika kalian tidak berpartai dianggap tidak berpolitik, kalian berpolitik. Bener-bener. Bang, tapi dari kacamata abang nih, anak-anak muda sekarang gimana sih Bang untuk tingkat kepeduliannya terhadap dunia politik? Karena kan pasti berbeda ya Bang, aktivis zaman dulu sama milenial nih Bang. Kira-kira tantangan untuk anak-anak muda ini seperti apa? Apa bedanya dengan aktivis yang sebelumnya nih Bang? Kebetulan saya itu bimbing skripsi tentang partisipasi generasi muda, generasi X dan Z. Di Pilpres kemarin itu generasi X itu 32%, generasi Z itu 23%. Jadi total secara nasional itu sekitar 55 sampai 56%. Jadi yang menentukan calon presiden terpilih kemarin itu adalah generasi muda cenderungnya. Karena tingkat partisipasi di beberapa daerah data Litbang Kompas menunjukkan bahwa memang partisipasi anak muda sekarang mulai naik. Dan ini terkonfirmasi melalui penelitian itu di mana banyak masyarakat anak-anak muda yang tadinya nggak begitu peduli politik gara-gara model-model kampanye kemarin yang fokus menggempur TikTok dan Instagram di mana tempat anak-anak muda kumpul, kan sekarang kalian nggak kenal Facebook kan? Ada generasi Z yang main Facebook, saya yakin sudah nggak kenal Facebook, rata-rata kumpulnya di TikTok, Instagram atau Twitter gitu kan. Nah itu digempur, mulai ada gairah kembali untuk peduli terhadap politik gitu. Jadi ya sekarang gairah anak muda nampaknya saya melihat mulai tumbuh untuk berpartisipasi. Kan ada data Litbang Kompas kemarin, anak-anak generasi X dan Z itu menggunakan hak pilihnya gitu di Pilpres kemarin. Mudah-mudahan di pilkada tahun ini baik di provinsi maupun kabupaten kota itu juga tinggi dan bisa menjadi pemilih yang rasional. Benar-benar. Jadi bukan milih karena kesamaan suku, kesamaan agama atau karena FOMO gitu, ikut yang rame. Sayang banget. Ini kan ada ada sebuah pendikotomian bahwa ini kompetisi antara boomer dengan generasi X.
ya kan? Generasi milenial dan generasi boomer nih. Kan kalau di gubernur ya, kan Kiai RMD ini kan lahiran 80 ya, itu generasi X. Kemudian Dr. Jihannya itu 94, itu generasi X juga gitu kan. Sedangkan yang satunya Pak Arinal dan Pak Sutono itu tahun 50-an, itu masuknya ke boomer gitu. Ini seolah-olah ada pendikotomian, ini boomer, ini generasi milenial yang mungkin akan mencerminkan kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan begitu ya. Tapi kalau generasi yang rasional dan kritis melihat kebijakan itu pro terhadap anak muda atau tidak, bukan dilihat dari usia, tapi kebijakan yang dihasilkan oleh mereka ketika mereka memimpin. Bisa aja ada soalnya di beberapa daerah itu yang dia anak muda tapi ambil keputusan kebijakan yang itu mirip generasi boomer gitu. Pro atau tidaknya kepada generasi muda itu dilihat dari tercermin dari kebijakan. Sama seperti pro rakyat atau tidak, itu bukan kampanye personal. Pakai baju sekian ratus ribu, pakai ini 50.000, nggak seperti itu. Kalau pemilih rasional itu kebijakan iya, pro rakyat atau tidak. Bedah visi misi ya Bang ya. Bedah visi misinya dan tercermin, terkonfirmasi dari skala prioritas dalam penyusunan APBD-nya. Kebijakan apa tuh? Ya, itu kan kita bisa melihat di APBD itu. Ini uang ini yang bukan cuma juga, maksudnya karena memang Lampung ini termasuk kecil APBD-nya, nggak begitu besar. Jadi itu skala prioritasnya mau kemana tuh? Anggaran itu akan tercermin, terrepresentasikan nggak antara visi, misi, program dengan politik anggaran yang disusun setiap setahun itu gitu. Kalau nggak tersusun, nggak ada pro anak mudanya, program kepentingan anak muda nggak relate dengan kebutuhan anak muda, ya harusnya nggak dipilih gitu. Iya benar tuh ya. Harus pinter ya kawan-kawan tuh diedukasi sama Bang Peri. Nah terus ini gimana Bang ke depan, masa kampanye masih berjalan nanti sampai tanggal 27 masyarakat memilih. Nah kira-kira ada kejutan apa Bang kalau dari kacamata Abang untuk gelaran pilkada serentak, karena ada 2 pasangan gubernur, 4 pasangan wali kota ya, kota Bandar Lampung dan Metro, dan 30 calon bupati dan wakil bupati se-Lampung. Nah ini gimana Bang? Nah kalau kejutan-kejutan ini sebetulnya kita agak sulit memprediksi. Apalagi lembaga-lembaga survei di Lampung ini kayaknya sangat terbatas ya. Jadi kita minim informasi tentang bagaimana dinamika di lapangan tentang pemilih gitu deh. Apakah ada incumbent yang akan tumbang misalnya, atau justru incumbent akan berjaya tuh di semua kabupaten gitu ya. Atau lagi kita juga ada beberapa kabupaten kabupaten yang kota kosong ya Bang ya? Iya. Di Lampung Barat. Ada 2. Lampung Barat sama Tulang Bawang Barat. Nah itu. Ya mungkin kalau kejutan apakah akan ada fenomena kota kosong menang misalnya gitu kan. Wah itu jadi kejutan luar biasa kalau yang beneran terjadi gitu ya. Tapi kita punya pengalaman Bang, Tulang Bawang Barat kan sebelumnya menang juga lawan kota kosong. Partisipasinya tinggi kan sampai 80-an. Yang saya tahu itu dulu ada di Makassar, wali kota Makassar itu yang menang kota kosong. Ya kita lihat aja nanti seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan memang calonnya itu memang punya kedekatan emosional dengan masyarakat, kemudian juga program-programnya relate dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat, saya kira ya nggak usah khawatir, ya kemungkinan bisa menang. Nah ini peran Bawaslu juga untuk mengawasi agar berjalan fair ini pertarungan gitu loh, nggak terjadi politik uang di mana-mana gitu. Kalau politik, ya karena masalah bukan cuma di Lampung soalnya ya, itu masalah nasional. Bahkan anggota DPR dari salah satu partai ketika kemarin pasca pemilu presiden itu mengatakan bahwa udahlah dilegalkan sajalah politik uang itu. Waktu di rapat evaluasi pemilihan presiden itu. Karena toh realitasnya itu pada politik uang gitu loh. Suaranya dibeli gitu loh. Yang membuat masyarakat akhirnya pragmatis gitu. Ya tapi tidak bisa disalahkan juga masyarakat, namanya juga kadang-kadang ini saya tidak mewakili akademisi lah ya. Jadi suara hati Bang. Kalau dari saya pribadi, saya melihatnya gini, ada orang-orang yang sengaja memelihara kemiskinan, kebodohan untuk keuntungan politik elektoral. Sengaja dipelihara untuk kepentingan elektoral, karena orang yang kritis, orang yang pintar itu susah diatur. Karena kritis gitu, nggak mudah dibohongin gitu. Nah, generasi Z, generasi X sekarang kira-kira masuk kategori yang mana? Pemilih rasional, tradisional, apatis, atau pragmatis? Cak, kamu yang mana Cak? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kejutan-kejutan ya saya nggak begitu banyak tahu tentang data-datanya gitu. Iya siap. Nah kalau dari Bawaslu gimana Bang? Yakin Bang bisa mewujudkan pemilu yang adil, jujur? 1000% Bang. Ya gimana caranya Bang? Dari Bawaslu gimana nih Bang? Dari pengawasan kita Bang? Ya, kalau kita bicara tentang politik uang, tentu memang ini semangatnya dulu yang harus kita lihat. Minimal kita punya semangat untuk menghilangkan itu.
Karena nggak mungkin politik uang itu hilang seperti membalik ke telapak tangan, nggak mungkin. Karena kita sudah punya tradisi sudah lama. Politik uang ini kan terjadi sudah lama semenjak pemilu ada di Indonesia gitu ya. Sehingga untuk merubah itu tentu tidak mudah. Sehingga minimal begini. Secara regulasi, peraturan perundang-undangan itu sudah mulai mengarah ke situ. Kemudian dari sisi penyelenggara, pengawas, minimal dia sudah ada komitmen. Kemudian ada beberapa unsur, misalnya akademisi, pegiat pemilu, itu minimal punya paham yang sama terhadap itu. Sehingga ini semua bekerja. Kalau dia semuanya bekerja, ya lambat laun ini akan hilang. Lama-lama juga masyarakat juga akan sadar bahwa politik uang itu tidak mendidik, salah dan sebagainya. Karena kita selalu meyakinkan masyarakat itu rela kita dibeli 5 tahun itu 100.000 misalnya. Kalau kita bagi per hari itu sangat kecil sedikit banget ya, Bang. itu, hanya 50 perak itu per hari. Ya mau gitu harga dirinya dibeli gitu kan. Mau nggak Cak? Enggak ya, Cak ya? Per hari gitu. Kebetulan kebanyakan orang-orang BU ya. Wah, butuh uang gitu. Hari ini aja. Ya udahlah cukup hari ini aja gitu. Benar. Salah satu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas itu adalah politik uang gitu ya. Kemudian juga sebenarnya bagaimana masyarakat ini paham terhadap apa yang harus bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan gitu ya. Karena hari ini begini, politik uang ini kalau di pemilu kemarin 2024 Februari itu yang bisa dijerat itu hanya pemberi ya. Kalau misalnya ada calon ngasih uang kepada pemilih untuk memilih, yang bisa dihukum, bisa dipenjara itu hanya calon legislatifnya. Tapi kalau sekarang, kalau ada calon yang kasih uang kepada masyarakat untuk memilih, calonnya kena, masyarakat yang terima juga kena. Gitu. Jadi dua-duanya, dan ancamannya nggak main-main. Kalau kemarin pemilu itu ringan ancamannya. Kalau sekarang itu ada ancaman minimal. Ancaman penjaranya itu 3 tahun paling singkat dan 6 tahun paling lama. Gitu. Sehingga kan kita juga begini memikir ya kan, jangan sampai juga ada masyarakat yang terima uang 50.000 atau 100.000 hanya karena itu dia dipenjara 3 tahun. Misalnya kan nggak sepadan itu. Nah itu yang harus juga yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat agar jangan cepat tergoda dengan uang 100.000, 50.000 gitu ya. Nah, nanti bisa-bisa dipenjara kan itu hanya karena itu. Karena ini sudah terjadi di pilkada tahun 2020 2018 itu terjadi itu. Ada masyarakat yang terima uang 50.000 dipenjara 3 tahun. Kan nangis-nangis tuh. gitu Kasihan ya Bang ya. Nah, itu yang harus kita didik kepada masyarakat. Nah, kalau itu sudah terjadi semua tentu kita juga ya sangat yakin, tentunya kami dari Bawaslu yang diamanahkan untuk mengawasi itu ini juga berkomitmen bahwa tidak ada toleransi dan tidak ada tebang pilih gitu ya terhadap pelanggar money politik, khususnya money politik gitu atau pelanggar-pelanggar yang lain. Tapi yang paling berat kita money politik memang kita nggak ada toleransi itu. Pelanggar-pelanggar yang lain tentu kita lambat laun kita akan ini gitu ya berubah gitu ya. Maka kita sih berkeyakinan gitu ya. Kalau misalnya masyarakatnya kan gini, mengawasi pemilu ini bukan hanya tugas Bawaslu sebenarnya, tetapi tugas setiap masyarakat. Di dalam undang-undang itu juga masyarakat punya kewajiban. Tetapi karena Bawaslu yang diberikan tugas dalam undang-undang, yang dikasih gaji untuk mengawasi itu, kan masyarakat kan nggak digaji. Iya. Nah, Bawaslu punya kewajiban untuk itu. Tapi kalau masyarakatnya nggak sepaham juga dengan Bawaslu ya juga percuma juga. Karena sekuat apapun kami mengawasi, kalau masyarakatnya tidak sepaham, maka akan jadi sia-sia juga. Tapi minimal kalau kami sih berkeyakinan begini, minimal secara aturan mendukung, kemudian dijalani oleh penyelenggara yang bagus, kemudian masyarakatnya juga walaupun tidak secara sadar penuh gitu ya, tetapi dua faktor ini juga berpengaruh besar. Karena begini, kalau misalnya
masyarakat mau nunggu juga uangnya. Tapi kalau calonnya takut untuk nggak bisa gitu, nggak bisa bukan takut ya, tapi nggak bisa ngasih uang kepada masyarakat karena diawasi secara terus menerus, maka juga money politik juga nggak akan terjadi. Nah itu yang kita usahakan hari ini. Gitu. Hari ini kita berusaha agar calon itu tidak bisa melakukan money politik, walaupun ya calon memang biasanya lebih pintar daripada tapi ya kita berusaha lah untuk itu. Para pemain ini kan jago-jago bang, pemain politiknya bang ya. Itu jadi kita berharap pilkada serentak ini bisa berjalan secara adil, jujur dan berintegritas ya. Ya Cak ya, sepakat ya Cak ya. Dan ini terakhir nih Bang Ferry, closing statement. Kalau dari saya, forum-forum seperti ini itu sangat penting dan sangat baik untuk sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih gitu ya. Karena masyarakat itu sebetulnya butuh informasi gitu ya. Mudah-mudahan dengan makin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, walaupun beberapa daerah di Lampung itu masih sangat terbatas kualitas teknologi informasinya, tapi dengan forum-forum ini fungsi medianya juga jalan gitu ya. Karena media harusnya jadi ujung tombak untuk melakukan pendidikan politik pemilih gitu ya, tentang visi misi, tentang program-program kerjanya gitu ya, bagaimana menolak politik uang segala macam gitu ya, yang merusak tatanan demokrasi kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan forum-forum seperti ini masyarakat lebih punya informasi yang lebih banyak tentang calon-calonnya gitu ya. Kalau perlu uji lah ide-ide, gagasan-gagasan, program-program itu, dihadirkan mereka ke sini biar masyarakat menilai ini pemimpin yang layak dipilih atau tidak. Saya kira seperti itu. Siap, cocok. Bener ya Cak ya. Bang Tamri? Ya, jadi fungsi Bawaslu itu ada 3 tahap. Pencegahan, pengawasan dan penindakan gitu ya. Nah, kami 3 fungsi ini tentu tidak berjalan kalau misalnya masyarakat tidak merespon gitu ya. Nah, dalam proses penindakan kami berharap tentu ada partisipasi masyarakat untuk minimal gitu ya, melaporkan atau menginformasikan semua pelanggaran yang terjadi itu kepada Bawaslu. Karena banyak masyarakat juga yang diam-diam aja gitu ya, ketika melihat pelanggaran diam karena takut misalnya melaporkan, nggak enak dan sebagainya. Nah, kita ingin bahwa masyarakat itu sadar ketika melihat kesalahan, pelanggaran itu bisa minimal menyampaikan kepada Bawaslu sehingga Bawaslu bisa melakukan fungsi penindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, kita mengajak agar masyarakat berperan aktif baik dalam pengawasan maupun memberikan informasi dan sebagainya, maupun melakukan edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, kami Bawaslu membuka diri kalau misalnya ada informasi yang perlu disampaikan kepada Bawaslu, kami ada sampai di tingkat desa. Itu bisa disampaikan. Tingkat kecamatan juga bisa, langsung ke kabupaten dan provinsi juga bisa. Nah, sehingga tidak ada pelanggaran yang tidak ditindak, gitu ya, tidak diberikan sanksi oleh Bawaslu. Begitu, Ica. Gitu, Cak. Iya tuh kawan-kawan, kita pentingnya edukasi ya dan literasi politik tuh kawan-kawan anak muda ya. Jangan bosan-bosan membaca berbagai informasi khususnya tentang kepemiluan ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Tamri. Siap. Bang Ferry. Yuk, sama-sama. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya Triadi Soro pamit. Dan saya Ica juga pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Lampung Memilih edisi berikutnya. Bye.